Selamat malam, Wendy. Ya, tentunya ini menjadi perbincangan hangat yang saat ini terjadi di geopolitik dunia. Mas Faisal, pertama kami ingin mengetahui dengan adanya ancaman dari Israel untuk melakukan serangan antisipasi atau serangan preemptif ini, apakah ini merupakan ancaman nyata yang benar-benar akan terrealisasi, Mas Faisal? Terakhir setahu saya ada salah satu sumber dari Iran menyampaikan pesan ini, beritanya dari media pemerintahnya Israel, Kan News Channel 11, itu bahwa Israel tidak akan menyerang Iran. Itu sudah disampaikan melalui pemerintah Iran. Jadi ada channel dari pemerintah Israel menyampaikan kepada pemerintah Iran. Tapi saya kira dilihat dari perang Juni, 12 hari Juni tahun lalu, Iran pasti siap melawan Israel. Kita tahu perang selama 12 hari, Iran berhasil meluluhlantakkan ibu kota Tel Aviv, ibu kotanya Israel, dan kota pelabuhan Haifa. Ya, termasuk serangan yang mungkin akan dilancarkan oleh Iran ke Amerika Serikat. Iran ke Amerika Serikat, saya kira ini pertama harus butuh perhitungan matang oleh Iran, karena cost-nya itu pasti hitung-hitungan cost-nya jauh lebih besar, karena jarak antara Iran ke Amerika itu lumayan jauh, dan butuh peluru kendali hipersonik, dan itu banyak perhitungannya yang harus dipertimbangkan oleh pemimpin Iran. Tapi kalau Amerika memang benar melancarkan serangan ke Iran, saya kira ya Iran akan siap menghadapi itu. Baik, Pak Nasir, kalau menurut Anda sendiri, ini kan memang awal mulanya karena Presiden Donald Trump ini bisa dikatakan menurut Iran ikut campur dengan adanya demonstrasi besar-besaran di Teheran. Lantas ini adalah respon dari Iran. Anda melihatnya memang ini suatu pesan yang ingin disampaikan oleh Iran kepada dunia? Kita mendengar sendiri, dunia mendengar bahwa Presiden Trump mengatakan Amerika akan ikut campur kalau terus memperlakukan para demonstran itu dengan keras, dengan kasar kayak gitu kan. Jadi pasukannya katanya udah siap untuk ke sana kan. Yeah. Jadi kalau kita lihat pola pemerintahan Amerika di bawah Trump ini, mereka itu akan gerak cepat penggunaan pasukan dalam rangka memperkuat posisi mereka di dunia internasional. Jadi nggak bisa dianggap sebagai omon-omon. Ini sesuatu yang sangat serius. Kita lihat juga beberapa hari sebelum menyerang Venezuela, Trump udah bicara dan langsung dilaksanakan kayak gitu. Jadi level bahayanya itu udah level berapa, itu level paling tinggi ya bahayanya. Tapi kan ini masih dalam cyber juga, ya kan, cyber. Kamu jangan mulai main-main lah, kalau kamu main-main nanti saya akan melakukan sesuatu, kira-kira gitu kan. Sebaliknya yang coba di cyber kayak gitu kan, dia menjawab juga, hati-hati loh, kita juga kuat, kita juga bisa menyerang. Sebetulnya bukan langsung Amerika Serikat sebagai negara benua di Amerika Serikat, tapi kepentingan Amerika Serikat yang di dekat di Timur Tengah. Amerika Serikat punya pangkalan kan di Qatar, punya pangkalan di Jerman, punya pangkalan di banyak negara kan. Maksudnya itu yang akan lebih dulu diserang. Kedutaan-kedutaan kayak gitu. Menurut saya pemahaman saya di situ ya. Baik. Tapi nggak bisa, ancaman Iran juga nggak bisa dianggap remeh. Ya? Karena Iran itu kalau dia udah bilang sesuatu, dia juga akan laksanakan. Dan jangan lupa bahwa Ayatollah Khamenei ini adalah juga pemimpin pasukan yang melawan Shah Iran dulu tahun 79 waktu revolusi Iran, ya kan. Dia yang di bawah Ayatollah Khamenei itu justru ikut menjatuhkan penguasa waktu itu, Perdana Menteri Shapur Bakhtiar, yang ditunjuk oleh Shah Iran yang waktu itu sakit dan berada di luar negeri gitu. Baik. Ibu Susi, itu tadi adalah pemaparan secara garis besarnya, tapi kami juga ingin meminta tanggapan dari Ibu Susi sendiri melihatnya. Apakah ini memang benar bahwa Iran ini tidak takut akan kekuatan dari Amerika Serikat, Bu Susi? Tidak takut, tapi Ali Khamenei sudah akan berangkat pergi dari Iran sepertinya. Dan Council of Experts itu yang memilih pemimpin selanjutnya itu belum menentukan ya siapa yang akan menggantikan Khamenei. Tanpa Khamenei tidak ada perintah yang bisa dijalankan oleh Iran karena selalu
mereka sentralistik sifatnya. Jadi ini adalah cywar ya, tetapi kalau kita lihat di Amerika sendiri, War Powers Act sudah sudah dijadikan undang-undang sehari yang lalu. Jadi apakah Trump benar-benar akan melakukan military strikes atau enggak, itu kan menyangkut kekuatan Kongres ya, kekuasaan Kongres untuk menyatakan peperangan. Jadi di dua pihak ini kelihatan ada kendala. Di Iran ada Khamenei akan pergi, lalu Amerika Serikat ada War Powers Act. Baik, sesungguhnya kita ketahui bersama bahwa seluruh cywar yang tengah berlangsung saat ini, awal mulanya ini merupakan adanya demonstrasi besar-besaran di Iran. Pak Dian, sesungguhnya kondisi di Iran saat ini, mengapa sampai ada demonstrasi besar-besaran? Terima kasih Mbak Windy. Pemirsa, begini loh, yang namanya demonstrasi itu bukan barang baru di Iran ya. Baik. Ketika tahun 79 menjatuhkan Shah Reza, itu juga dengan demonstrasi. Baik. Tapi yang harus diingat begini, dari 79 sampai katakan 2002 ketika isu nuklir muncul di Iran dan Iran diberikan sanksi yang lebih berat, itu terlihat perkembangannya begini. Dari 79 sampai 2000 kira-kira, mereka yang dibesarkan saat itu adalah mereka yang mengalami bagaimana penderitaan di bawah monarki. Ya. Jadi relatif tentram. Ketika sudah mulai ada isu Iran membuat senjata nuklir, ini generasi baru yang sampai 2025 itu. Mereka tidak mengalami pahitnya monarki. Mereka hanya tahu beratnya sanksi. Ya. Padahal beratnya sanksi itu sudah dari 79 sanksi diterapkan. Aman-aman saja mereka bisa bertahan. Memang 2002 sampai sekarang sanksinya diperberat. Tapi Iran bisa bertahan. Artinya apa? Kalau demonstrasi sekarang muncul, pasti ada yang menggerakkan gitu loh. Baik. Makanya buat saya tadi Bu Susi rupanya sudah jadi pakar Iran tuh. Karena sudah berani menyatakan bahwa Khamenei akan pergi. Buat saya masih spekulasi. Masih spekulasi. Dan kalaupun Khamenei pergi, ada Dewan Ayatullah 7 orang ini Ya. yang bisa memutuskan dalam kondisi darurat. Jadi tidak benar kalau semua tergantung Khamenei. Baik. Dalam kondisi darurat Dewan ini berperan. Nah, demo yang sekarang ini buat saya adalah orang-orang yang tidak mengalami itu hanya tahunya bahwa sanksi ini berat, tidak melihat sanksinya, tapi hidup ini berat akibat tindakan pemerintahan yang notabene pemerintahannya Khamenei. Buat saya cara lihat seperti ini kan bisa diatur. Karena sebenarnya sudah perang bulan Juni tahun lalu sampai Juni tahun lalu kan sudah menunjukkan bahwa Iran bisa bertahan dari keroyokan Israel dan Amerika. Israel sama sekali tidak ada apa-apanya. Bahkan Amerika harus turun tangan dan bukan berarti tanpa korban. Pangkalan Amerika di Qatar itu kan hancur. Ya. Nah, tadi kaitannya dengan yang disampaikan Pak Nasir bahwa memang Iran tidak punya kemampuan interkontinental, bukan hipersonik ya. Interkontinental missile tidak punya yang puluhan ribu, 10.000 lebih. Dia punya yang jarak menengah. Makanya Israel ketar-ketir. Tapi kalau dibilang bahwa tidak akan ada keputusan, rasanya Iran sudah mengalami ini sampai Juni aja aman-aman kok. Iya. Nah, karena buat saya poinnya gini, perang Juni menjadi titik balik bahwa Israel tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Amerika, sehingga dicari cara lain untuk menggoyang pemerintahan. Baik. Itulah demonstrasi. Baik. Digerakkan, ada penggeraknya, seperti di negara manapun. Baik. Mungkin juga di kita. Baik, Pak Natsir, kita ketahui bahwa Iran juga secara tegas mengatakan bahwa ada dugaan jika memang Amerika Serikat bereaksi sebegitu kerasnya, bahwa Amerika Serikat menunggangi demonstrasi yang terjadi di Teheran. Nanti dijawabnya Pak Natsir. Kami masih akan kembali pemirsa sesaat lagi.